Sebab segala firman yang engkau sang firman sampaikan kepadaku yang adalah sang firman telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku sang firman ini datang daripadamu ya sang firman, dan mereka percaya bahwa engkaulah sang firman yang telah mengutus aku adalah sang firman. Coba dilawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dirinya sendiri. Waalaikumsalam. Terus coba dinalar lagi bang. Sang firman mengutus dirinya sendiri. Nalar nggak bang itu? Jadi begini, ini kan ada konsep begini, ada konsep soteriologi yang ini hampir ini gabungan, jadi supaya paham nanti saya buat videonya. Jadi ini apa gabungan aku dan bapak adalah dua gitu. Itu aja loh bang. Yang dibuka dari Yan itu jelas bang. Sang firman berfirman kepada dirinya sendiri. Sang firman mengutus dirinya sendiri. Nalar nggak bang? Hancur. Jadinya gini Mas, sang firman menerima firman dari sang firman. Karena sang firman adalah sang firman, makanya dia menerima firman dari sang firman. Begitu. Coba saya yang Setelah baca ya. dituliskan menjadi firman. Nah itu. Mesti ada Roh Kudus, Bang Irwin. Coba Mesti saya yang ada Roh baca ya. Kudus. Coba ya saya yang baca ya nanti biar netizen sendiri biar netizen yang menilai ya. Saya Dan firman telah menjadi ya. genset. Ya. Sebab segala sang firman yang sang firman sampaikan kepada sang firman telah sang firman sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa sang firman datang daripada sang firman, dan mereka percaya bahwa sang firman yang telah mengutus sang firman. Hancur. Yang jelas aspek SPOK-nya gabrul, Bang. Gak bisa. Semua menjadi subjek. Itu. Gak ada SPOK, gak berlaku. Bayangin, objek berubah semua menjadi subjek. Macam mana ini? Iya betul. Kamu belajar di mana masih? Sang firman telah menjadi terang dunia. Jadi begini, kalimat itu kan begini, contoh ya, saya analogikan. Silakan. Ya, saya analogikan. Menyesal saya jadi sastra Indonesia, Bang. Sarjana sastra saya nyesal banget lihat ini. Iya, lihat. Sarjana sampai Pak Jokowi telah berfirman, telah berkata. Jangan ngomong berfirman Pak Jokowi, nggak ada jaga. Lanjut. Iya, firman itu kan dalam bahasa Melayu itu. Nanti dapat sepeda loh, Bang. Gini loh Bang Sir, menyematkan satu kata itu harus pas. Pada saat firman itu disematkan kepada sang pencipta, berfirman itu milik sang pencipta. Tetapi pada saat disematkan kepada presiden, kita butuh substansinya. Jangan firman gitu loh. Lanjut. Ya terserah lah. Jadi Pak Jokowi pernah berkata bahwa negara Indonesia harus maju. Nah, lalu Pak Jokowi turun ke rakyatnya, lalu ada rakyatnya bertanya, Pak Jokowi, apa yang harus kita lakukan? Gak tahu. Terus apa Pak Jokowi katakan? Bentar, ya ini kan saya cuma cerita. Oh iya, lanjut. Memberikan perintah kepada wakil presiden disampaikan kepada pembantu presiden, dan pembantu presiden sudah menerima perintah presiden itu. Ya, nggak nyambung, Pak. Bukan, jadi begini pada waktu Silakan. Ya, saya bacakan ya. Tunggu Mas. Jokowi berkata, bla bla bla. Saya tanya, saat Jokowi berkata, dia menyampaikan perkataan itu pada siapa? Sabar Bang, biar dulu Pak Sir menjelaskan. Jadi mungkin ada pemahaman beliau yang kita bisa terima. Silakan Pak Sir, jangan dipotong Mas. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi pada waktu saya ulangi, pada waktu Pak Jokowi mengatakan Indonesia harus maju.
Lalu dia turun kepada rakyatnya. Lalu dia bertanya, rakyatnya bertanya, Pak Jokowi, apa yang harus kita lakukan? Pak Jokowi mengatakan, kamu ingat apa kata Pak Presiden? Iya Pak. Ya, Indonesia harus maju. Indonesia harus maju. Seperti itu. Jadi dia mengucapkan dirinya sendiri, mengatasnamakan dirinya sendiri, padahal dia lagi di. Jangan lari ke situ, jangan lari. Saat Jokowi mengatakan Indonesia harus maju, dia mengatakan itu kepada siapa? Pada waktu dia di pimpinan, pada waktu dia di tahtanya. Kepada siapa dia ngobrol? Masa ngobrol sama tembok? Kan nggak mungkin. Ngobrol sama siapa dia? Media. Menyampaikan itu Intinya Bang Helel, Bang Jokowi mewakili dirinya sendiri, itu intinya. Loh, iya, betul. jadi Jokowi pidato sendiri, nggak ada yang diajak ngobrol. Indonesia harus maju, dia di sendirian gitu di kamar. Ya, coba ayatnya dibesarkan lagi Pak Anu, saya mau mengganti perkataan Bentar, saya tersebut sesuai dengan itu. narasi dari bentar, terbaik. Bentar, Bro Darian, bentar. Saya bingung dengan nalar dia. Saat Jokowi mengatakan Indonesia harus maju, dia menyampaikan itu pada siapa? Ya, ini Pada dirinya sendiri. Dia menyampaikan di media. Ya. Bang, Oh, jadi dia saat pidato itu sendirian. Kalau Gak ada di media audiens. siapa yang nonton? Ya terserah. Gini Bang Kan Ben, sendirian di kamar, Bang nggak ada Ben bilang, audiens. Bang Ben bingung. Jokowi aja bingung dengar itu. bisa nggak kalau saya baca Dia pakai seperti ini analogi. kira-kira? Jokowi menyampaikan pidato Indonesia harus maju. Katanya Jokowi menyampaikan itu pada dirinya sendiri. Loh, ini Jokowi lagi pidato sendirian tanpa audiens. Nah, ini gitu. ini Bang, makanya saya bacakan dulu Bang. Kan pernah dilakukan Pak Jokowi. Bang Helel, Bang siapa? Bang ini. Hanya ya disorot oleh kamera kan? Iya, Karena oke, dia bisa nggak? Tapi saya nggak mau pakai Pak Jokowi ya, bahaya ya. Saya pakai Bang Palopo aja dulu ya. Sama aja kan, nggak masalah kan? Iya, enggak masalah. Iya. Sebab segala perkataan yang Palopo sampaikan kepada Palopo telah Palopo sampaikan kepada mereka. Bisa nggak kalau dibaca seperti itu? Gila saya lama-lama. Mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf ya. Udah mulai pusing Saya kan? sesuai dengan narasi yang dia pakai aja. Nah ya bisa. Kenapa enggak? Apa yang Pak Palopo sampaikan diterima oleh Pak Palopo. Iya. Hmm? Sebab segala perkataan, firman kan perkataan tadi. Nah, engkau ini katanya Palopo, kalau narasi dari dia punya juga Palopo kan. Sebab segala perkataan yang Bang Palopo sampaikan kepada Bang Palopo, bisa nggak perkataan Bang Palopo disampaikan kepada Bang Palopo? Sebentar. Izin dulu Bang. Izin. Lanjut. Siapa ya? Ada Saya aja. Saya aja di bawah. Bom. Bang Uli izin Bang. Ya, izin Bang. Ada Bang Suma di bawah mau naik dulu. Izin Bang Uli ya, standby di bawah dulu ya, Bang Uli ya. Siapa yang turun nih? Nah, Bang Irwan. Kenapa turun Bang Irwan? Udah nggak tahan. Udah nggak tahan. Bang Irwan nggak tahan. Saya minta izin ya, saya enggak punya waktu lama, makin jam 9 ya. Boleh ya? Iya, Mas. Iya. Lanjut. Oke, siap. Yang kedua, saya mau jawab yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua tentang pembatalan Taurat itu. Ada Gurunda. Pembatalan Taurat Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu belum kelar sudah pindah pembatalan Taurat. Aduh. Enggak, kan tadi kan ada dua. Waktu saya sampai jam 9 saya ada kerjaan. Tambah 10 menit lagi lah. Yuk. Iya. Ya. Lanjut. Silakan. Tadi ini nih agak memut juga ini Bang Suma. Ini memaknai lain lagi nih tadi. Gimana Bang Darian? Iya. Biar Jadi- ada Bang Suma nanti bisa meluruskan. Coba dibaca ulang gitu loh. Ya, Ini edukasi ya. Ya, kalau dari narasi dari Sirbaik ini, kalau di awal dia mengatakan seperti ini. Sebab segala firman yang firman sampaikan kepada firman, telah firman sampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa firman datang daripada firman, dan mereka percaya bahwa firman
yang telah mengutus firman. Gimana ini? Firman ketemu firman, firman lama-lama. Gimana ini? Sebab segala firman yang disampaikan kepada firman telah kusampaikan kepada firman. Mampus. Ampun. Udah, pusing tadi. Nggak gitu tadi bacanya, nggak gitu. Pak Sir, Bang Sir, Mas Sir. Yes. Mungkin nggak gitu tadi ya Mas Sir ya. Kalau Mas Sir tadi lain loh bacanya loh. Salah Lain itu ya? Bang Darian. Oh salah, salah. Yang ini tadi. Salah. Sebab- Cuma. Oh, sebab Jangan dulu Bang Darian. Biar dulu Bang Gimana? Sir yang baca supaya Oh, ya. kita edukasi ya. Oke, Silakan siap, Bang siap. Sir. Kayak apa tadi, kayak apa? Ntar, saya sapa Brother Juma ini. Brother Siap. Juma. Boleh loh. Sehat kah Brother Juma? Iya, silakan Bang. Lanjut Bang, lanjut. Saya nyimak aja Bang. Nimba ilmu Bang, silakan. Jangan bang, jangan timba ilmu bahaya. Buang ilmu aja bang. Kita sama-sama semua belajar kan. Walaupun Ya, saya tahu siap. tapi saya belajar juga. Oke, silakan Mas. Baik. Nanti mungkin ada masukan dari Bang Zuma atau gimana cara memanai John 17:8 ini Bang. Silakan Bang. Ya sebelum ini sebenarnya sudah saya sampaikan dulu sama Juma tapi mungkin lupa. Jadi di dalam ini kan kita ada 5 klasifikasi atau 4 ya, 4 sampai 5. Jadi yang firman itu ada 5. Firman itu apa? Firman itu kata-kata yang keluar dari Hashem. Itu yang pertama. Yang kedua, 5. Lanjut. yang Firman ada 5. Yang kedua, Yesus itu disebut Sang Firman. Yang kedua, yang ketiga, jadi yang sebenarnya yang pertama, yang ketiga, Hashem itu pun Sang Firman. Kenapa? Karena dia menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Tapi tidak hanya berfirman, lengannya itu punya kuasa juga, lengan kanannya itu punya kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Terus yang ketiga, keempat ya anggap saja yang keempat. Yang keempat itu apa yang dikatakan oleh para ulama baik itu Islam, Kristen, pendeta, nabi, semuanya. Berarti dia menyatakan ucapannya itu adalah disebut Sang Firman. Yeah. Terus Bible, Quran atau semua kitab suci kan disebut Sang Firman. Gitu ya, firman. Nah, baik saya Yohanes 17 ayat 8 saya bacakan ya, sebab segala firman atau semua firman yang telah engkau Sang Firman sampaikan kepadaku yang adalah Sang Firman telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku yang adalah Sang Firman datang daripadamu Sang Firman. Dari mereka percaya dan mereka percaya bahwa engkaulah Sang Firman yang telah mengutus aku Sang Firman. Bagus sekali, mantap. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Tapi engkaunya ini siapa engkaunya? Ya nanti sudah dibahas. Silakan Dainku ini bagaimana memanah ini Bang. Silakan. Iya, mohon izin teman-teman sekalian. Lanjut. Ya, Silakan Bang baik, Suma, makasih. Bruda silakan. Masya Allah. Ya, makasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai firman, kita tidak terlepas daripada adanya sifat yang melekat pada diri Tuhan yang kemudian bisa kita lihat di dalam kitab Mazmur 33 nomor 9 atau kita mundur ke nomor 6-nya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk bumi gentar terhadap Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, untuk menyikapi Yohanes 18 sebenarnya, Yohanes 17 ya, nomor 8, itu bisa kita lihat dari pantauan Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku. Firmanku. Jadi ini
adalah ucapan, perkataan atau dabar dalam bahasa Ibrani. Yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Jadi antara dabar dengan kehendak itu berbeda. Kehendak, ya, kefes itu tinggi derajatnya. Kefes itu sifat. Kefes itu sifat, ide, gagasan yang melekat pada diri Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan maka akan keluar berupa dabar. Seperti dengan Yesus. Yesus ini berasal dari dabar, berasal dari firman. Bukan kefes itu sendiri, bukan kefes yang adalah sifat pada diri Tuhan, bukan. Dia hanyalah hasil dari dabar. Jadi ketika Tuhan berdabar, berfirman, jadilah engkau hamil, hamil Maria, berasal dari dabar. Dabar inilah kemudian yang menjadi pelaksana daripada perintah, kehendak, kefes yang ada pada diri Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah, ketika firman keluar dari mulut, itu sudah ciptaan tuh, bukan lagi Tuhan. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi dabar yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah makhluk yang diperintah. Nah, di sini dabar yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Yesus. Yesus itu nanti di lapis ketiga. Dabar sampai kepada malaikat, malaikat sampai kepada Maria, Maria baru sampai kepada kandungan, kandungan baru keluar berupa makhluk ciptaan Tuhan. Lahirlah Yesus. Jauh. Jadi kalau Yohanes 17:8 seakan-akan dianggap itu adalah Yesus itu firman, oh keliru. Keliru di situ, karena di situ ada kata rema dan ada kata dedomi. Bukan firman bukan sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada firman telah, oh bukan, itu terjemahan keliru. Karena di situ ada dua kata yang berbeda antara kata yang kemudian disebut rema dan kata yang disebut kemudian dengan kata didomi. Jadi firman yang kau berikan telah aku sampaikan, dalam bahasa Yunaninya itu didomi, tetap didomi, tidak berubah dia. Makanya coba Anda lihat di kodeksnya 1325, 1325. Jadi didomi, didomi. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Jadi cuma ada satu kata rema di sana, tak ada dua. Nah, ini harus dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Jadi kalau Kristen ini mau pintar, harus penuh dengan kehati-hatian di dalam memaknai atau mentafsirkan Bible kata per kata. Karena itu bahaya. Karena kenapa? Orang Kristen ini diselimuti oleh terjemahan, mereka takut terhadap original teks kitab mereka sendiri. Jadi sekali lagi kesimpulannya, Yesus itu adalah makhluk ciptaan dalam bentuk manusia yang menerima kemudian rema dari Tuhan untuk ia sampaikan kepada makhluk yang lain, manusia yang lain, di mana dia berasal dari dabar, di mana dabar ini sendiri berasal dari kehendak Tuhan. Berasal dari kehendak. Jadi yang pertama itu adalah kefes, yang adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian ada aksi, lahirlah kemudian dabar. Kemudian dabar ini turun ke bumi, dibawa oleh malaikat, Roh Kudus, sampai kepada manusia bernama Maria. Maria kemudian mengimplementasikan perintah dari kefes itu tadi melalui dabarnya. Tidak akan kembali dabar itu, tidak akan kembali sebelum hamil Maria dan sebelum terlahirnya Yesus. Jadi Yesus dan kita semua itu levelnya sama. Pembedanya hanya dia sebagai nabi. Dia diberi mukjizat, dia diberi kekuatan dan tanda-tanda. Boleh dilihat di Matius 4 nomor 4. Kita dan Yesus adalah sama. Kejadian 6 nomor 3, kita dan Yesus adalah sama. Demikian. Bang Zuma, Ya. boleh diterangkan mengenai Yohanes 12:50? Dan aku tahu bahwa kekal, perintahnya betul. itu adalah hidup yang kekal. Yang kekal ini menuruti perintah atau mengerjakan perintah itu mendapatkan hidup yang kekal. Itu Bang Juma. Bentar, Iya. bentar saya mau Yes. tanya dulu ya. Yes, Kapasitasnya Juma itu apa? Sekolah teologi bukan, orang Kristen pun juga Begini, bukan. saudara. Bentar. Kita Iya, sudah iya. pernah ketemu dulu waktu itu.
Iya, silakan. Kan gini. Ada penjelasan Juma yang melenceng kan tadi nggak ikut dalam pembahasan yang pertama. Dia melanggar Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 kan dia melanggar itu. Jadi kan kapasitasnya apa kan nggak boleh. Jadi kan di dalam umat Islam kan hanya tidak boleh membuat kesimpulan. Gitu. Saya loh yang sekolah di sekolah Torah loh. Saya yang lebih Luar berhak. biasa. Hebat. Saya bingung kapasitasnya apa mau menjelaskan kitab orang lain kan nggak tepat. Oke. Berat Karena lawan ini, Deng. Berat lawan ini, berat. Iya. Dia sekolah Torah. Boleh saya respon? Ya, silakan Bang Zuma, silakan. Saya boleh katakan bahwa orang yang sekolah di sekolah teologi itu STT itu hanya sekolah tipu-tipu. Mereka kemudian belajar Apalagi tentang gini. sabar. Kalau Juma mengatakan begitu berarti boleh dibalikkan. Kamu juga tipu-tipu berarti. Dibuktikan aja saudaraku, dibuktikan aja. Kaidah-kaidah yang saya sampaikan rukun syaratnya itu terpenuhi. Apa itu dabar? Coba, dabar itu apa? Sifat atau hanya makhluk? Itu dulu. Sifat. Sifat. Ya. Itu makhluk itu, Bang. Maaf, saya harus mengatakan bahwa itu adalah sifat apa makhluk perkataan. Itu dabar. Dabar itu adalah sama seperti kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya kamu kan nggak tahu, brother. Loh, gimana saya tidak tahu? Coba baca Yohanes 17 ayat 8 dalam bahasa Ibrani-nya, coba baca. Kenapa saya harus baca dalam bahasa Ibrani? Nah, kamu tadi singgung rema. Apa? Rema itu ngerti bukan bahasa Ibrani. Itu apa coba? Coba kepes itu artinya apa coba? Itu kehendak itu, Bang. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dan Kepes. ucapan Kok ada Tuhan ya. kepes? Kenapa? Kehendak itu kepes dalam bahasa Ibrani-nya. Iya, ucapan Tuhan, dengarkan, ucapan Rizon. Tuhan dan kehendak Kehendak itu Tuhan. rizon. La haula wala quwata illa billah. Jangan ngomong dulu kalau Broman selesai berbicara, Bang. Ini pikirnya gimana, Bang? Ini biarkan dulu. Jadi Bang, kalau semua dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan pelafalan kaufates atau kalau saya nyebutnya kaftes. Ya kan? Anda kan sudah mendengarkan tadi, Anda kan sekolah Taurat tadi katanya. Harusnya Anda sudah paham itu. Yang disebut kaufates itu adalah kehendak yang melekat. Tapi itu bukan makhluk. Yang disebut makhluk itu adalah dabar yang keluar dari mulut. Seperti suara knalpot itu bukan knalpot. Suara mesin itu bukan mesin. Suara Bang Suma itu bukan Bang Suma. Nah, ini yang harus dipahami. Suara Anda bukan Anda. Suara Anda adalah sesuatu hal baru, pribadi baru yang terlontar dari Anda. Baca Yohanes Low battery. Please Coba baca charge. Yohanes 1 dalam bahasa Ibrani. Ya kenapa Anda harus menguji saya Ibrani, sakit hati rupanya? Katanya kamu tahu bahasa Ibrani. Sekarang saya tantang Yang kamu mengatakan bahasa saya Ibrani. tahu Ibrani siapa barusan? Oh, nggak tahu siapa ya. Santai aja, Anda, brother. Kita aja benar. Anda yang mengatakan Anda sekolah Torah. Mungkin sekolah urat barangkali. Saya berani mengatakan STT itu sekolah tipu-tipu. Ayo. Ya sama, kamu juga salah tipu-tipu kan? Sama Ya aja. enggak, saya enggak sekolah kok. Sekolah tipu-tipu itu maksudnya apa? Ketika dia tahu bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, bagaimana caranya penipuan itu terjadi sehingga Yesus itu menjadi Tuhan? Itu STT itu. Baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Nggak usah ngarang-ngarang, bebas. Yohanes 1 nomor 1, apakah Yesus ada di sana? Ayo jujur. Sekolah STT tipu-tipu. Di mana Yesus di sana? Beresit haya hadawar. Yang mana yang Yesus di situ? Tunggu. Bentar, Yohanes bentar. 1 nomor 1 yang mana yang Yesus di sana coba? Ajarin saya coba. Tadi kan Zuma Ajarin kan, saya. Tadi kan Zuma kan Ajarin terlambat. saya. Yohanes Iya, 1 nomor 1 di mana Yesus di sini? Ibunya aja belum ada. Ibunya Yesus belum ada di sini kok Yesus sudah ada. Gimana ceritanya nih? Beresit haya hadawar. Fe hadawar haya imha Elohim. Fe ha Oke. Elohim. Iya, Bentar. iya. Fe ha Elohim dan Elohim haya hadawar dan Elohim adalah firman. Kamu mau Oke, terjemah gimana? Yesusnya mana? Yesusnya mana? Yang saya tarik, yang saya tanya, Yesus mana? Yesus.
Yesus di mana? Hadafar. Ketika hadafar dengan Elohim bersama-sama di situ, Yesusnya di mana? Pulang kampung. Elohim disebut hadafar. Tak ada Elohim disebut hadafar, ada. Im Ada. fa Elohim fa Elohim haya hadawar. Makanya saya suruh baca kamu. Yang satu. Oh, buka. Siapa yang buka? Tolong buka. Sudah, nggak usah terlalu ribet. Jangan mempersulit diri. Jangan sampai saya uji Anda. Nggak usah. Tolong tunjukkan aja Yesus di sana ketika hadafar dan Elohim itu bersama-sama. Yesus di mana? Ibunya aja belum ada kok. Bos, tolong bukakan dalam bahasa Ibrani Yohanes 1 ayat 1. Tidak usah, nggak usah. Kamu tunjukkan aja di mana Yesus di situ pada saat hadabar bersama dengan Elohim. Dan Mana Elohim itu Yesusnya? adalah hadafar. Saya paham, saya ngerti. Anda belum sunat, saya sudah lahir. Saya tanya sama Anda, Yesus di sini mana? Pada saat dafar yang keluar dari Elohim itu Yesus di mana? Kok keluar dari Elohim? Dari mana kamu kata Dafar keluar dari Elohim. Coba Yesaya 44, Yesaya 11 kubacakan sama Anda tadi. Ayat 1. La haula wala quwwata. Konsep Yunani jangan Anda bawa ke konsep Ibrani. Inilah celakanya. Konsep Ibrani. Ini konsep Hinduism, filsafat Yunani nih yang Anda bawa. Jangan Anda bawa ke rasa bahasa Ibrani. Itu namanya gepeng. Justru yang ada di sejarah agama Katolik Anda itu dari Ibrani ke Septuaginta Yunani. Anda jangan balik. Itulah kukatakan tadi, STT sekolah tipu-tipu. Anda ingin membalik dari bahasa Yunani ke Ibrani. Apa kepentingannya? Sedangkan ratusan tahun pendiri agama Anda dari Ibrani ke Yunani. Gepeng juga abangku ini. Sekarang tunjukkan ketika hadafar bersama dengan Elohim, Yesus di mana? Itu aja dulu. Hadafar itu lah. Bagaimana Anda mengatakan hadafar itu adalah Yesus? 1 ayat 14. Bagaimana Anda mengatakan hadafar itu Yesus? Gimana ceritanya? Oke, kalau hadafar itu adalah Yesus, dengarkan saya. Sebelum Maria hamil, Yesus di mana? Di langit. Di langit. Jadi dia turun dari langit berupa bayi turun. Gitu. Begitu. Begitu maksudnya, si bayi ini berupa sperma turun dari langit menjadi embrio sampai di bumi langsung. Iya, mana nenek, gitu. Jangan ngarang-ngarang, Bung. Jangan ngarang-ngarang. Anda sekolah tipu-tipu itu hasilnya itu menipu diri Anda sendiri dan ditertawakan anak SD. Oke. Saudara, Rema yang diantar, sabar. Rema yang diantar kemudian oleh Gabriel kepada seorang wanita bernama Maria. Itu konsep dalam kitabmu. Itu konsep dalam kitabmu. Konsep Quran itu tidak ada dalam kalau konsep. Kalau begitu pertanyaan saya, di mana anak Maria pada saat ibunya belum hamil? Kau katakan di langit. Bagaimana caranya dia turun ke bumi? Aku telah ada sebelum dunia ini ada. Oh, iya, oke, silakan dengan konsep paganisme Anda, silakan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya manusia Yesus turun ke bumi? Dia menjelma menjadi manusia, kan dia sudah katakan tadi di dalam Yohanes 1:14. Menjelma menjadi manusia. Lucu. Gimana ceritanya menjelma itu ajaran dari mana menjelma? Cuma kamu Anda hanya tidak bisa dengar. Anda tidak kemudian Gabriel atau Roh Kudus atau Roh Halus bertanya. Tidak boleh menjelaskan. Nggak bisa. Sarjana tipu-tipu nggak boleh. Di depan saya itu hanya sampah, ilmunya cuman untuk jualan obat di gereja. Di depan saya itu hanya remah-remah. Berarti kamu juga jualan obat di STT itu sekolah tipu-tipu. Bagi saya itu hanya jualan sampah. Paham? Saya juga menganggapan kamu adalah. Oke, mari kita buktikan. Saya bertanya, boleh? Sama aja. Saya bertanya, boleh? Oke, siapa yang menciptakan kamu hanya boleh bertanya. Oke. Siapa yang menciptakan tangan imutnya Yesus ketika dia bayi? Dia menjelma menjadi manusia. Tidak ada menjelma.
La haula wala quwata illa billah. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 mau dihapus. Firman itu telah menjadi. Firman itu telah menjadi. Nah, firman itu terus sang firman hadawar. Mana ada sang firman, tuyul, penipu. Loh, Mana ada di situ? Coba bahasa Yunaninya tunjukkan ke saya. Jangan kau ke Ibrani. Nggak ada, boleh kau tipu di sini. Silakan kau tunjukkan kepada saya. Bukakan host. Buka, silakan. Yohanes 1 ayat 14. Silakan. Nah, ini sekolah STT mahal-mahal dia bayar hanya untuk nipu ini. Ya, sama kamu hanya datang untuk Saya menipu, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi sama seperti Paulus. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi, bisa mengarang 13 buku kok Paulus itu. Kamu nantang-nantang orang gitu kan. Saya lihat Ya sudah, ini kau sudah berhadapan dengan saya, apalagi? Ayo, perhatikan. Silakan. Enggak usah curhat, enggak usah nangis. Ini bagus ini kalau sekolah STT. Kalau sekolah STT itu saya lawannya memang. Kalau cuman pendeta biasa mah. Tadi ngakunya sekolah Torah. Anda pernah di yeshiva, saya tanya. Yang aku sekolah Torah tadi. Yohanes 1 ayat 14. Anda pernah ke yeshiva? Pernah sekolah di yeshiva Anda? Jangan disiksa, Bang. Kesian. Yohanes Dia 1 dicetak ayat untuk 14. nipu aja. Mereka ini Yohanes 1 dicetak ayat untuk 14. menipu, bukan untuk memberikan ilmu. Yohanes 1 ayat 14. Tolong host bukakan dalam bahasa Ibrani biar melek semuanya, biar matanya cuma juga melek. Kenapa larinya ke Ibrani, Tuyul? Perjanjian lama itu dituliskan bukan untuk orang Ibrani, tapi untuk orang Yunani. Jangan kau ngadi-ngadi. Jangan kau nipu di sini. Yohanes itu orang Ibrani, orang Israel. Iya, murid berbahasa Yesus Ibrani. tahu. Saya ngerti. Kalau murid Yesus, penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Jangan kau ngarang. Yesus. Kau ini sekolah tipu-tipu betul, hanya menipu kan kerjamu? Ya, kamu di mana kau dapat tunjukkan? Di mana literasi yang kau bisa gunakan bahwa penulis Yohanes itu adalah murid Yesus? Tunjukkan ke saya. Satu aja. Dalil. Tunjukkan. Nangis kan? Nangis kan kau? Sekolah tipu-tipu, mahal bayar-bayar, habiskan waktu. Tunjukkan bahwa penulis Yohanes itu bukti akuratnya ada samamu, bahwa dia murid Yesus. Tunjukkan. Ayo. Ayo, jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Hah? Israel kita. Ke Israel. Sekolah tipu-tipu. Kau lawanku. Sekolah tipu-tipu itu paling takut sama Bang Suma. Enggak, saya butuh. Saya butuh kamu tunjukkan kepada saya bukti bahwa pengarang kitab Yohanes itu murid Yesus. Bukti. Saya tunggu. Iya, ayo kita ke Israel, yuk. Dokumennya di sana, manuskripnya di sana. Saya butuh bukti kok jadinya ke Israel. Gimana sih? Manuskripnya ada di sana. Manuskrip tertuamu itu abad keempat, Tuyul. Manuskrip yang paling tertua abad keempat. Kamu anaknya Tuyul. Tuyul itu tukang tahayul. Kami itu sedang bertahayul. Subaidah. Kau ini tunggu Bang, Sir. Rum ini enggak usah saling ini loh. Yang itu kan ucapan Tuyul katanya. Iya, tukang tahayul. Nggak boleh begitulah, diskusi aja, jangan. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Saya nggak tahu, Gurunda gitu. Iya. Emang Gurunda dari tadi dia bahas tentang Ibrani, emang ada sih, adakah perjanjian baru itu berbahasa Ibrani? Nggak ada. Perjanjian baru itu kerjaan Kristen mesianik atau mesin mekanik. Nggak ada. Itu tipu-tipu Kamu itu. percaya sama orang dusta. Loh, tapi saya cari memang nggak ada, Pak. Saudara, namamu siapa? Sirbaik STT, Sirbaik Sekolah Tipu-Tipu. Kutanya samamu sekarang. Bible yang sampai ke orang Indonesia bernama Bible Yohanes. Dulunya adalah karangan Yohanes. Saya tanya, saudara, tolong buktikan kepada kami di sini bahwa karangan Yohanes itu betul-betul adalah tulisan murid Yesus anak Zebedeus. Saya tunggu. Kau butuh berapa jam? 3 jam, 4 jam, 5 jam, 1 minggu, 1 tahun? Atau mau lanjutkan lagi S3-nya, S5, sekolah tipu-tipunya? 100 tahun, silakan. Silakan. Ya, Memang butuh
100 tahun untuk mengedit supaya di situ muncul bahwa Yohanes itu adalah tulisan anak dari Zebedeus. Nah, coba. Kamu ku ajak ke Israel ndak mau, manuskripnya di monumen di Yerusalem. Biar matamu melihat. Kalau izin, kalau manuskripnya Inilah ada yang di saya katakan, Yerusalem, teman-teman, mohon maaf ya, saya tidak merendahkan, tapi ini fakta. Sekolah tipu-tipu ditanya, mana bukti kitab Yohanes tulisan murid Yesus? Mari kita ke Israel katanya. Itu apa namanya? Artinya tidak ada. Tidak ada Bang Suma. Itu buku yang wartawannya tidak diketahui siapa. Itu adalah surat kabar yang wartawannya lepas, tidak diketahui siapa. Gitu aja kok, sederhana. Selesai kita. Silakan teman yang lain. Lanjut. Saya minum buat break dulu. Silakan. Ya izin. Pertama, Anda bilang manuskripnya ada di Israel. Saya tanya, kodek apa namanya? Saya cek. Kamu tahu artinya kodek enggak? Iya, manuskrip. Malah kodek. nanya balik, ini heran saya orang ini. Kodek itu manuskrip. Saya tanya, kodek apa yang ada di Israel itu? Kodek aja nggak tahu, kodek Sinaiticus Trinitas nggak tahu. Aduh. Bentar saya jelaskan. Kodeks. Bentar saya jelaskan dulu. Kodeks Iya, itu nama adalah kodeksnya. Saya butuh nama kodeksnya. Kodeks apa? Manuskrip apa? Saya cek itu. Bentar. Kodeks itu adalah nama batang pohon yang kulitnya dijadikan lembaran-lembaran seperti papirus ya. Kodeksnya itu adalah kodeks. Aduh, orang kencang tap-tapnya teman-teman. Kamu bertanya saya jawab. Jangan masalah kamu Coba di museum mana? Saya mau tahu kodeks Matius ada di museum mana? Saya cek ini. Yerusalem. Di museum mana? Yerusalem. Museum apa namanya? Lah, Museum Yerusalemnya Museum apa kodek namanya? Matius, kodek Markus, kodek Lukas. Kodek Matius, kodek Markus, kodek Lukas ini dapat dari mana? Coba tunjukkan infonya. Itu referensi dari mana itu? Inilah kamu nggak punya ilmu Lah, kamu tahu tentara, kamu nggak punya kamu tahu arti kodeks Hancur, nggak sih? hancur, share. Lah, kamu tahu arti kodeks nggak? Baru sekarang ada kodek Matius. Kan geblek ini. Kodeks Ya, itu kamu yang adalah geblek. kodeks Sinai. ilmu katanya. Kamu kan tahu Pengalaman kodek saya. Aku dari sekolah Kamu kan Torah. tahunya kodek Vatikanus kan? Kamu tahu Vatikanus itu adalah salinan. Iya, emang ada apa yang lebih tua dari kodeks Sinai dan kodeks Vatikan? Saya tanya. Kodek Kodek Matius, apa? kodek Markus, kodek Lukas. Di mana itu kodek Vatikanus. Matius, kodek Markus, kodek Lukas itu? Wah, kamu nih sok pintar tapi wah, Orang aneh pernah kamu. sekolah, ngaku-ngaku lulusan sekolah Torah. Ntar kalau aneh uji Torah, mencret pula kau di atas tempatnya Bang Palupo. Ya kamu yang mencret. Saya uji Ah, coba kamu. saya uji Torah. Oke, kita sapa dulu. Diam dulu, Sir. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu gitu loh. Maaf, Bunda. Saya tahu. Saya juga Saya baru sudah belajar ketemu gitu dengan loh. Kamu bawa sudah Ibrani, belajar, PB, cuma kamu bawa bagaimana. Ibrani. Salah kamu. Izin Bang Palupo, saya penasaran dengan klaim dia yang mengatakan sekolah Torah. Saya kasih pertanyaan satu tentang Torah ya. Ingat, ini pertanyaan seorang talmid di sekolah yeshiva yang paling dasar, anak kelas 1 SD. Saya tanya kamu, Torah disusun dari 3 kategori. Sebutkan, jelaskan, berikan juga masing-masing contohnya per kategori. Silakan. Mampuslah kau. Nah, terus kamu bisa apa coba? Bagus, jawabannya bagus. Pertanyaan anak kelas 1 SD atau di sekolah Torah. Torah paling dasar, paling basic. Bisa jawab. Berat lawan. Dari 3. Kamu Salah aja nggak saya bertanya bilang itu ST itu tadi itu? Salah nggak saya bilang tadi? Iya, ngakunya sekolah Torah. Saya kasih pertanyaan Pertanyaan kamu paling nggak basic tahu. di yeshiva. Anak kelas 1 SD dia nggak bisa, gila nggak? Loh, kamu mengatakan Torah itu dibagi 3. Apa? Pertanyaanmu aja kamu nggak tahu? Torah tersusun dari 3 kategori. Dengerin pertanyaan saya. Torah tersusun dari 3 kategori. Sebutkan masing-masing kategori beserta penjelasannya dan masing-masing contohnya. Silakan. Ya, kamu bertanya, kamu keliru pertanyaanmu. Keliru, kau yang nggak bisa. Mati balik. Ajarin dong. Coba. Jangan-jangan halaka aja nggak tahu orang ini. Coba tanya, halaka itu apa? Kamu Kristen, kamu Torah tersusun dari 3 kategori. Pertama adalah kukim,
kedua adalah mispatim, ketiga adalah edot. Sekarang saya tanya, apa itu kukim, apa itu mispatim, apa itu edot? Mispatim itu perintah. Doraemon, hadir. Bagus jawabannya. Mispatim apa? Berikan aku jawaban. Mispatim apa? Bagus jawabannya. Baik, oke, udah ya, selesai intermezzo. Kamu diam dulu, Sir. Kalau nggak tahu tanya gitu loh. Jangan sok tahu, bahaya kamu. Apalagi lah, Bang Suma. Ya, sabar. Pak Adi, kita sabar dulu. Pak Adi, selamat malam. Selamat malam Pak Palopo. Iya, ini bagaimana ini Pak Adi? Sama aja ini. Lebih parah kalau ini lebih parah. Ini gimana ini Pak Adi? Ini ahli bahasa Ibrani kok nggak tahu dasarnya Ibrani. Gimana nih Pak Adi? Silakan. Iya. Jadi saya hanya tahu bahasa Indonesia. Kita diskusi bahasa Indonesia saja. Oke, siap. Tapi Bang Palopo izin sedikit ya. Tadi katanya si Sirbaik ini katanya firmanku ada 5. Ini gimana ini? Itu ilmunya dari mana itu? Apa ada tertulis di Bible atau gimana ini? Katanya firmanku ada 5 tadi katanya. Kok balonku mungkin ada 5? Balonku ada 5 barangkali. Ini saya masih catat Gurunda. Ini saya masih catat Gurunda. Firmanku ada 5 katanya tadi. Firman ada 5 katanya. Tadi apa kata maksudnya itu sudah ada, itu memang tolol dia tuh nggak ada. Saya dikit lagi ya. Saya mau kasih tahu sebentar. Sebenarnya saya dengan Juma sudah pernah ketemu. Ya, kita pernah diskusi tentang Yohanes dan saya sudah tuliskan, saya sudah sebutkan Yohanes itu adalah penulisnya dan dia menggunakan subjek ketiga yaitu dengan katanya. Kalau kamu ingat itu saya. Iya, hampir semua pendeta Tatar semua itu materi-materi itu dan mereka nggak bisa lolos dari sana. Nggak usah kamu memalukan gitu loh bagi saya. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Terus yang kedua ya terus ini seperti ini teman-teman. Kayak ikan teri pakai helm bawa pisau. Tantang saya bulat. Firman itu ada 5 ya kategorinya. Hashem itu sang pencipta itu adalah sang firman. Tapi itu tidak masuk kategori, itu kategori lain. Jadi yang pertama itu adalah ucapan yang keluar dari Hashem itu adalah firman. Yesus itu disebut sang firman. Mati mija. Ucapan aduh, parah. Sir baik. Kamu tahu nggak makna sang firman dikatakan sang firman? Sang berkehendak, betul? yang tidaklah beda. Firman. Jadi bahasanya gini Bang Suma, sang firman berfirman kepada sang firman dan diterima oleh firman, disampaikan kepada nabi, setelah itu dituliskan berbentuk firman. Nah seperti itu tadi itu. Jadi ulang firman utina. Firman itu kehendak, ketika disandangkan sang firman artinya sang berkehendak, betul? Firman itu gimana bahasamu itu gimana? Mati Mija. Berat lawan ini Bang. Berat. Gini. Itu kalau teologi Islam itu terserah kamu ya. Kalau teologi kamu nggak ada seperti itu, gitu ya. Kamu yang bodoh memahami, bukan terserah kamu yang nggak paham, itu aja. Bukan terserah. Ya, terserah kamu lah. Kamu yang pintar terserah. Kamu saya nggak butuh seperti itu, gitu ya. Kamu kan bertanya saya jawab. Tugasmu hanya bertanya, saya menjawab. Tugasmu apa? Tugasnya menyesatkan itu. Silakan Bang Suma diambil alih kembali. Silakan. Ini salah pemahaman ini. Kamu tadi itu sang firman ada 5, kayak balonku ada 5 itu. Macam mana kau bisa bagi-bagi sang firman? Coba dijelaskan dulu. Mungkin ya saya baru dengar juga nih Bang Suman ya. Firmanku ada 5. Ini baru dengar saya ini. Silakan Pak Sir.
Sudah tadi sudah saya sudah jawab. Enggak ditanyakan sama Bang Adi aja ini. Jangan dulu Bang, jangan dipotong dulu Bang Darian. Biar dia jelaskan, kita edukasi. Oke, siap, karena siap. saya baru dengar dulu ini. Lanjut. Selama saya dengar sama Bang Suma, baru saya dengar ini firmanku ada 5. Nggak tahu juga nih. Silakan. Baru Pak firmannya. Nah. Iya. Banyak kali firmannya. Lanjut Terakhir ya sebelum saya. Ya. Oke, teman-teman yang nggak boleh ketawa ya. Siapa yang ketawa di kick ya. Di bawah siapa yang ketawa saya blokir ya. Ini harus tegas ini. Silakan Pak Sir. Iya, jadi firman itu adalah di dalam konsep teologi tambahan saya karena itu Diskon. Dikurangi lagi 1. Iya, diskon karena mau 17 Agustus. jadi bentar. Firman itu adalah ucapan yang keluar dari mulut Hashem. Itu disebut firman. Yesus disebut juga firman atau sang firman. Waduh. Ngarang bebas ini. Kok ngarang bebas? Kamu Di mana Yesus disebut sang firman, di mana? Beresit hayah dafar Lama beresit barahalayau. Balau Doraemon datanglah. Tidak ada pernah Yesus disebut sang firman. Bagaimana mungkin sang dengar? Itu kan pemanaan aliran kepercayaan ente aja. Bagaimana mungkin? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Tidak ada hakmu menjelaskan kepada Sekarang, saya. definisi sang firman itu apa? Ayo. Apa? Definisi sang firman itu apa? Ucapan. Ya, ucapan. Inilah kelemahan IQ itu rendah kali. La haula wala quwata illa billah. Sang firman itu artinya yang maha berkehendak. Itu sang firman. Itu kan definisimu ya. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin? Tidak ada hubungannya dengan saya. Bedakan sang firman dengan si firman. Kalau si firman yang sering cetak bola. Kalau sang firman itu yang maha berkehendak. Yesus jangankan sang firman, firman aja kagak. Yesus itu bukan firman, apalagi sang firman. Cobalah pakai sedikit otaknya saudaraku ya. Jangan karena Anda bergelar STT sampai kamu sombong. Begini, saya bacakan dulu lah Yohanes 20 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Sang firman jadi daging gitu. Mana ada? Hadawar, Basar. Bung. Saya mengucapkan dalam bahasa Ibrani. Bung, saya tanya sama saudara. Perjanjian baru itu tidak menggunakan bahasa suci. Perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani. Jangan kau pakai bahasa suci. Bahasa Yunani itu salinan. Dari mana kau dapatkan original teks manuskrip tertua kitab Yohanes itu bahasa Ibrani? Di mana itu? Kamu punya uang enggak? Saya sudah tantang. La haula wala quwata illa billah. Sombongnya minta ampun. Sombongnya minta ampun. Kau ngerti enggak? Papirus, ngerti enggak kamu tuh? Naskah papirus itu ngerti enggak? Aduh, kamu enggak bingung saya. Bingung lah. Enggak bisa kau nipu di sini. Kamu enggak bisa nipu di sini. Di gereja memang bisa. Kamu itu dibentuk sebagai lulusan keserjanaan untuk nipu jemaat. Tidak bisa kau nipu di luar Kristen, nggak bisa. Susah kamu itu. Cuma. Nggak ada artinya. Gini ya. Jadi kan saya sudah kasih tahu. Ini yang saya tunggu dari suaranya Bang Suma. Ketawanya ini yang khas ini gue tunggu ini. Lucu. Ini lucu. Saya sudah pernah kasih ke kamu kan. QS 10 ayat 94. Jika kamu ragu, tanyalah kepada orang yang membaca kitab kamu. Oke? Mulai ngarang. Al-Quranku itu lebih tua daripada kitabmu. Kok mau tanya samamu? Lucu kan?
Yang dimaksud di sana adalah Bani Israel, ahli kitab. Kalau kamu itu bahlul kitab. Apa yang harus kutanya samamu? Membedakan antara sang firman saja dengan si firman kamu nggak bisa. Saya mau bertanya sama bahlul kitab. Najis tralala tralili, mana bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pamit ya, saya sudah menjawab semua ya. Yang tentang Torah yang dibatalkan itu perlu dijawab enggak? Udah, kalau dari kamu sih. Tadi kan ada. Udah, kamu belajar lagi. Belajar, kumpulkan dosen-dosenmu, suruh masuk di TikTok, cari yang namanya Bang Suma, biar tak ajarin mereka. Ya. Saya baru dapat berita baru ini Bang Zuma. Ternyata di Bible itu Nabi Muhammad lebih duluan lahir daripada Yesus. Mati Mija. Iya, saya berani katakan ini. Kalau saya salah, saya siap saya dipanggil guguk. Jangan panggil nama saya. Serius, ada datanya di Bible. Bagaimana Bang Sir? Mau kita taruhan? Ya silakan tunjukkan. Oke, baik ya. Ingat ya kata-kata saya, Nabi Muhammad lebih duluan lahir daripada Yesus. Baik. Mbak Sir buka Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 ingat ya. Ingat. Lukas 2 nomor 11. Ayo. Coba. Berani buka Lukas 2 nomor 11? Kacau. Ayo coba buka. Sir. Buka Lukas 2 nomor 11. Semeron katanya Semeron. Saya bacakan ya. Iya, bacakan. Iya. Lukas 2 nomor 11. Mati Pada hari ini telah lahir bagimu. Sabar. Ini hari apa sekarang? Ini hari Kamis. Nah, coba baca Lukas 2. Ya. Kapan Yesus Pada lahir hari menurut Lukas? ini telah lahir bagimu. Hari ini baru lahir. Hari ini. Sama dengan Matius 28:15 itu. Ya, kamu bangga. Allahu Akbar. Kata Semeron di situ memang betul. Pada hari ini betul. Aduh, payah. Hari Kamis kan? Pamit ya. Terima kasih ya. Besok dibaca hari Jumat lagi. Tiap hari lahir. Tapi kalau dibaca tanggal 25 mereka bilang benar. Bulan Desember tanggal 25. Benar. Allahu Akbar, Insyaallah. Sorry ya Bang Sir ya, sorry ya. Matius, maaf ya kali ini orang. Geblek emang. Enggak, ini gini deh. Lagu-laguannya dia Ibrani gitu loh. Sekolah Torah. Wah, berat lawan ini gue bilang kan. Orang kita bilangnya sekolah tolo. Orang sini. Sore ditanya tentang sore yang paling basic ngaku sekolah Torah geblek noten. Sekolah Torah mungkin kayak saya Bang, cuman kursus biasa Ibrani jarak jauh, 2 kali pertemuan dia bilang sekolah Torah. Baru bisa Iya, kalau ada lulusan Yesiva yang macam gitu, udah di drop out sejak awal udah. Jangan lulus. Kelas 1 udah di drop out. Sebenarnya bukan kelas Agurunda sebenarnya. Makanya dari tadi kita buat mainan aja. Tadi dibuat mainan aja. Asli. Firmanku ada 5, bagus tuh di buku lagu tuh. Dari mana lagi dalilnya di bawah tuh firmanku ada 5? Tahu. Tadi sebenarnya saya mau. Nah ini Bang Adi nih, Bang Adi monitor. Siap. Iya. Iya. Gimana nih Bang Adi? Masa katanya tadi firmanku ada 5 ini gimana Bang Adi? Menurut Bang Adi gimana pemahamannya Bang Adi ini? Cocok nggak? Lulusan STT Padi. Katanya si Sir Baik tadi itu lulusan STT mengatakan firmanku ada 5. Nah habis itu dirubahnya lagi. Firman itu ada 4. Cuman yang 1 bonus katanya. Gimana ini? Gue bingung. Coba cocok nggak Anda sama perkataan Sir Baik ini? Bisa nggak Anda menyambung narasi dia? Baik, saya mengatakan ada 45.000 denominasi gereja memahami Bible dengan pemahaman sendiri.
Ada lagu balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya merah, kuning, kelabu, merah, putih, dan biru. Meletus ternyata balonnya ada 6. Balonnya ada 6 Pak. 6 Pak balonnya. Merah, putih, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. 6 balon. Pertanyaan saya, balon hijaunya itu datangnya dari mana? Artinya judulnya 5 balonnya, ternyata faktanya ada 6. Ya, merah, putih, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. Berarti 6 balonnya. Satu yang meletus, ya. Jadi 6 balon di situ. Jadi kita serius. Aku sudah mengikuti tadi sebelum Pak Juma masuk, saya udah ikuti tentang Yohanes 17 ayat 8. Saya mau terangkan apa yang saya pahami tentang Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8, posisi Yesus adalah menerima firman dan menyampaikan firman. Posisi itu Yesus adalah utusan. Itu. Jadi Yesus menyampaikan firman, posisinya adalah sebagai utusan. Selaras dengan Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sebelum genap waktunya Allah mengutus para nabi. Selaras dengan Ibrani 1 ayat 1, pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Ibrani 1 ayat 2, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Kalau di Ibrani 1 ayat 1, para nabi itu ditolak. Nenek moyang bangsa Israel menolak para nabi. Tertulis di Yeremia 7 ayat 25 sampai 26 bahwa semua nabi-nabi itu ditolak. Tetapi Yesus menyampaikan firman, bangsa Israel itu menerima. Bangsa Israel yang menerima itu adalah murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid Yesus. Datanya di Yohanes 17 ayat 8, 9, dan 20. Demikian yang saya pahami. Poin Pak Adi, poinnya apa? Poinnya, Yohanes 17 ayat 8 itu posisi Yesus sebagai utusan menyampaikan firman dan bangsa Israel menerimanya. Oke, berarti 17. Sabar, berarti poin 17:8 Yesus adalah utusan Tuhan. Benar. Nah, oke. Lanjut Bang Suma. Oke. Nah, terus kalau dia adalah utusan Tuhan dan murid-muridnya percaya ending tertinggi dia hanya utusan Tuhan, lalu Kristen dapat ilmu dari mana Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Baik. Silakan. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu malaikat. Di Lukas 2 ayat 8 sampai 11, malaikat berkata kepada para gembala di padang bahwa hari ini telah lahir Kristus juru selamat Tuhan. Selaras dengan Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43:11 bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Nomor 10-nya? Nomor 10-nya sebentar saya baca. Itu di jamaah. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi setelahku tidak ada Tuhan yang dibentuk, betul? Betul. Nah, siapa yang dibentuk menjadi daging di Yohanes 1 nomor 14? Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu yang ada di sorga, yang adalah Allah, telah menjadi daging. Itulah anak tunggal Bapa.
Jadi ini Tuhan kan mengatakan Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Betul? Yang mengatakan Yesus Tuhan adalah malaikat. Malaikat mengatakan malaikat kan mengatakan perkataan Tuhan, bukan? Ya, sekarang tinggi mana derajatnya antara perkataan Tuhan di Yesaya ketika mengambil kesaksian dibandingkan dengan Lukas yang entah ketemu di mana dengan malaikat, lalu pakai kacamata apa dia didatangi oleh malaikat. Itu kan cuma hasil penyelidikan Lukas. Di mana Lukas pernah melihat? Di mana Lukas pernah lihat malaikat? Baik. Lukas 1 ayat 1 bahwa banyak orang menyusun berita. Ya kan? Jadi banyak orang itu menyusun berita, berita itulah yang diselidiki oleh Lukas. Nah, kebenaran daripada berita itu siapa yang mengukur? Berita itu bersumber dari gembala, para gembala menceritakan kepada banyak orang. Banyak orang itu menulis. Maksud saya, siapa yang menjadi tolak ukur informasi Lukas itu betul? Yesus. Baik. Yang menjadi tolak ukur bahwa Allah melalui malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada para gembala di padang. Para gembala ini para gembala ini menceritakan kepada banyak orang. Gembalanya banyak orang siapa? Itulah yang menulis. Gembala banyak ini orang siapa? ini kan para gembala yang menggembalakan lembu gembala ini siapa? Nabi-nabi. Bukan, para gembala. Para gembala itu orang-orang yang menggembalakan di padang malam hari itu. Iya, berartinya gini, yang menjadi tolak ukur pemberitaan Lukas ini adalah betul, itu siapa? Yang memberitakan itu adalah bahwa Lukas ini adalah saksi mata juga. Mati Mija. Yesus Lukas menerima dari kesaksian. Nah, kesaksian ini kesaksian siapa? Para gembala. Mengukur informasi kebenaran dari kesaksian gembala itu siapa? Baik, saksi mata dan pelayan firman adalah gembala. Gembala ini mendengar suara dari malaikat. Apa yang dikatakan malaikat itu, para gembala ini melihat ke TKP. Bahwa bagaimana kalau ternyata suara yang didengarkan itu adalah suara setan? Gimana itu? Sesuai dengan tertulis di Lukas 2 ayat 8-18 yang dikatakan malaikat itu tepat seperti yang dikatakan malaikat, dan yang dikatakan malaikat itu mereka saksikan kepada banyak orang. Orang banyak itulah menulis berita. Soalnya yang datang adalah Tuhan. Yohanes mengatakan yang datang adalah manusia. Mana yang betul? Baik. Pemahaman Pak Juma dengan memahami sendiri, Yohanes tidak mengatakan yang datang manusia. Loh, 2 Yohanes 1 nomor 7. Baik. Siapakah penyesat itu, Planos itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Baik. Sedangkan Lukas mengatakan Yesus lahir sebagai Tuhan. Gimana sih yang benar yang mana? Di Lukas mengatakan yang mengatakan Yesus Tuhan itu malaikat. Nah, iya itu dia makanya. Makanya saya bertanya, Pak Dokter, siapa yang datang ini? Tuhan atau manusia? 2 Yohanes 1 ayat 1 itu yang Bapak Juma tampilkan tadi. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebentar, saya baca. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab karena namanya ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi Yesus Kristus itu telah datang sebagai manusia. Datang dari mana? Tadi sorga. Katanya lahir sebagai Tuhan. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Apa yang lahir? Tuhan. Berarti yang datang Tuhan.
Betul. Jadi Ya. sesuai dengan Galatia 4 ayat 4, 2 Yohanes 1 nomor 7. setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Nah, Selaras ini yang dengan lahir. Yesaya Katanya- 9 ayat 56 bahwa Ini- seorang perempuan melahirkan anak laki-laki yang disebut Tabrak-tabrakan, kan? Allah, yang disebut tabrak-tabrakan, kan? Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Digenapi di Lukas tabrak-tabrakan, kan? 1 ayat 30 ayat 31 bahwa Maria melahirkan anak laki-laki bernama Yesus yang disebut anak Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Ibrani 1 ayat Tabrak-tabrakan, 8, menurut Allah anaknya itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Tabrakan kan? Malaikat bohongan mengatakan yang lahir adalah siapa? Tuhan. Berarti orang Kristen harus mengimani Yesus itu datang sebagai apa? Tuhan. Sebagai Tuhan dan juru selamat. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Yang mana yang betul? Berarti Yang kalau semua Anda betul. Jadi posisinya Pak, inilah angka agama 6, tipu-tipu ya kayak angka gini. 6 dilihat pada posisinya itu 6, tapi angka 9 dilihat pada posisi 9. Jadi lihat Enggak, konteksnya. bukan begitu. Ini penipuan. Bukan penipuan. Jadi Lukas pemahaman Pak mengatakan, Juma dengan pemahaman sendiri berbeda dengan yang saya pahami. Lukas mengatakan, ya, kalau yang lahir itu adalah Tuhan. Oke? Tuhan juru selamat. Yang lahir itu juru selamat Tuhan. Ya Tuhan memang Tuhan kan, menurutmu kan Jadi Tuhan. Tuhan itu Nggak usah. adalah juru selamat. Ya, sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan dan manusia itu sama? Itu dulu. Tidak sama. Tidak sama. Tapi Yang lahir, yang apa lahir dia katakan, adalah Tuhan. Allah mengutus anaknya lahir Yang lahir dari seorang adalah perempuan. Tuhan. Tetapi penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus lahir sebagai manusia. Mana yang betul? Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Datang dari mana? Dari sorga. Bukan itu yang kupertanyakan. Nah, itulah pemahaman ayat itu. Itu pemahaman itu. Perselisihan. Datang dari Itu mana kan dia? asumsi Anda untuk Bukan. mencocokkan. Ada datanya. Yohanes 6 ayat 38. Yesus turun dari sorga. Yohanes Iya, 3 saya 13. tahu. Yesus ini turun harus kalian dan naik ke imani. sorga. Kan ada datanya, Pak. Yesus ini Anda harus imani datang sebagai apa? Yesus datang sebagai manusia untuk memberikan hidup yang kekal. Tadi di sana yang lahir siapa? Yang lahir kata malaikat itu adalah juru selamat Tuhan. Nah, Tuhan. Mana yang Ya, betul? Dia juru datang selamat sebagai Tuhan atau dia Juru datang selamat. sebagai manusia? Yesus Mana kan yang juru betul? selamat. Sama. Jadi Nggak gini, usah Pak kamu Juma. bawa juru selamat, nggak usah bawa itu. Sekarang yang saya tanya, yang lahir ini sebagai Tuhan atau lahir sebagai manusia? Saya jawab, di Lukas 2 ayat 11, yang lahir itu juru selamat Tuhan. Di 2 Yohanes 1 ayat 7, datang sebagai manusia untuk menyelamatkan. Juru selamat juga, sama-sama juru selamat. Oh, maksud Anda ganti nada ini ceritanya. Juru selamat Itu yang Tuhan, kami bukan pahami, juru itu selamat yang- Tuhan di kota Daud gitu, bukan? Itu kan ganti untuk nada. menggenapi nubuatan. Itu untuk menggenapi nubuatan karena sudah dikatakan seorang perempuan melahirkan laki-laki yang disebut Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Itu Pak Juma. Pandai kali Anda menipu. Di dalam kitab bukan saudara menipu. dikatakan. Artinya Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri. Demikian juga Anda yang Al-Quran. membolak-balikkan Al-Quran hanya bisa terjemahan. dipahami kalau dia memiliki 5 Anda bagian. kemudian membolak-balikkan sebagai dokter tolol. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Itu yang betul. Jangan kau bawa-bawa model gerejamu di sini. Kamu membaca hari ini telah lahir juru selamat Tuhan. Mana ada kayak begitu, cupu? Pandai kali, ini salah resep kalau ada pasien-pasien salah salin, ndak kritis sama dokter ini. Dikatakan dalam kitabmu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Tuhan yang lahir keluar dari rahim Maria itu Tuhan. Jadi yang keluar itu itulah Tuhan. Tuhannya Kristen. Tetapi ternyata bertentangan dengan karangan Yohanes. Di 2 Yohanes 1 nomor 7.
Sebab penyesat itu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tadi di Lukas datang sebagai Tuhan, di sini datang sebagai manusia. Kenapa bisa demikian? Karena antara pengarang Lukas dan pengarang Yohanes tidak pernah bertemu dan tidak satu guru. Masing-masing mereka adalah wartawan lepas tanpa kantor. Paham itu? Baik, saya baca Lukas 2:11. Saya ulang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma. Yaitu Kristus. Koma. Apa? Koma. Itu koma masih. Iya. Tuhan. Nah, koma. itu koma di kota Daud. Jadi yang lahir itu adalah juru selamat. Juru selamat itu adalah Kristus. Juru selamat itu adalah Tuhan. Nah, itu. Iya, yang lahir ini adalah Tuhan. Bukan, yang lahir itu adalah juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Iya, juru selamat itu Tuhan atau bukan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Tuhan Kristus. Tuhan itu adalah juru selamat. Yesaya 43:11. Berarti yang lahir Tuhan kan? Yang lahir itu juru selamat. Tuhan, juru kan? selamat itu adalah Tuhan. Tuhan. Bukan. Yang lahir itu juru selamat. Juru selamat itu Tuhan. Itu Pak. Aduh, bandel juga ini. Sekarang Pak Juma kita bahas Al-Quran. Siap nggak bahas Al-Quran? Karena Pak Juma sejak 2019 nggak pernah membahas Al-Quran. Saya mau bertanya Al-Quran, boleh? Pak Adi, kamu mau bahas Al-Quran atau terjemahan? Sebentar Bang Darian. Bang Darian, moderator ya, saya agak nge-lag ini kalau buka tamu Bang. Oke. Ya oke, kalau ada teman-teman Kristen di bawah naikin aja Bang. Lanjut. Oke, siap. Lanjut. Sebelum itu Bang Adi mau bahas terjemahan Al-Quran atau Al-Quran? Saya masukin mutajud nanti. Saya bertanya, bukan menafsir. Kalau mau bertanya aja ya, jangan. Saya bertanya. Saya bertanya tentang Al-Quran, boleh? Ya, silakan. Baik, Pak Juma, ada di surah Maryam 1 ayat 1. Kaf ha ya ain. Apa artinya? Itu ayat mutasyabihat. Artinya apa? Coba diterjemahkan menurut pemahaman Pak Juma. Bagus. Jadi ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu, tak ada yang lain. Tak ada manusia satupun yang tahu tentang itu. Itulah kebenaran Al-Quran. Ya. Terima kasih Pak. Jadi saya berterima kasih bahwa hanya Allah yang tahu itu. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu itu. Pertanyaan kedua, saya pernah membaca Pak Juma, hanya yang memiliki 15 ilmu yang bisa memahami Al-Quran, termasuk ilmu tafsir, ilmu hadis. Saya hanya bertanya, di room ini ada nggak yang memahami 15 ilmu itu seluruhnya? Silakan Pak. Kalau ulama-ulama kami udah pasti, yang bisa bahasa Arab itu udah pasti menguasai itu. Udah pasti. Gak bisa kemudian mereka mentafsirkan Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran, kalau tidak menguasai minimal ilmu itu. Harus, wajib. Saya ulang pertanyaan saya Pak. Saya Pak, saya kan membaca, ada tulisan mengatakan yang bisa memahami Al-Quran hanya yang memiliki 15 ilmu itu. Pertanyaan saya, di room ini termasuk Pak Juma dan host menguasai ilmu itukah atau tidak? Kalau saya belum, makanya saya tidak bisa mentafsirkan Al-Quran. Terima kasih Pak. Jadi artinya Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang yang memiliki 15 ilmu itu. Anda salah. Saya hanya bertanya. Iya, saya terangkan kepada Anda. Saya terangkan kepada Anda. Anda salah. Anda salah memahami itu. Yang dimaksud di sini menjadi ulama tafsir. Ada pasien saya. Bahaya itu kalau ada pasien nanti salah obat. Untuk menjadi ulama tafsir ya harus menguasai 15 ilmu itu minimal. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi untuk memahami isi Al-Quran, terjemahan bagi orang berakal itu sudah cukup. Yang berakal, bukan yang akal-akalan.
Kabur kan dia. Wah, kabur. Ya, kita angkat dulu yang di bawah ya. Sebentar, Gerunda. Ya, silakan. Angkat lagi Bang Darian. Saya nggak bisa angkat tamu nih. Oke, siap. Saya angkat semua dulu. Nanti saya tanya dulu juga. Tapi di Al-Quran dituntun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang tahu kalau kita tidak tahu. Tidak tahu. Nah, bukan ini, bukan kritisi. Sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, kalau teman kita ini sibuk mengkritisi terjemahan Al-Quran, lucu kan? Ya, itulah. Ya, Win monitor, Kang Win. Kang Win monitor. Sekali lagi saya senggol ya, Bang Win monitor. Selamatkan malam selamatkan. Ya, di bawah aja dulu Bang Win ya. Saya udah sapa 3 kali. Tadi minta naik, giliran dinaikkan, disapa, malah jadi berhala. Jadi kadang aneh lucunya sama Oten itu gini loh. Saya mau bahas Quran, begitu dibukain Quran, yang diminta terjemahan. Coba, gimana itu? Ya, Cahyadi monitor orang Islam semua tahu mana Quran, mana terjemahan. Ya, Muslim, Kristen, Abang. Alhamdulillah Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang ingin ditanyakan abangku atau ingin disampaikan buat saudara-saudara kita di atas? Ada Bang, ada sih yang mau disampaikan. Ya lebih tepatnya sih pesan ya. Kenapa sih Oten itu kalau ditanya dia tuh ikut Paulus apa ikut Yesus, dia tuh susah jawab ya Bang ya? Ya nanti itu buat Oten aja. Nanti diumumkan aja itu. Oke, siap. Oke, ini izin buat teman-teman Muslim di bawah ya. 2 slot saya siapkan buat teman-teman Kristen biar kesannya mereka itu ada kawan di atas gitu, nggak sendiri gitu ya. Kalau bisa naik 2 tapi yang santai, yang santun gitu ya. Kalau misalnya Anda ingin bertanya, bertanyalah yang baik ya. Kalau kapasitas Anda sebagai penanya, tapi kalau Anda ingin berdiskusi silahkan gitu. Ya, saya siapkan 2 slot buat teman-teman Kristen di bawah yang mau bergabung silahkan ya, silahkan aja. Tapi thank you Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi jangan lupa kalau naik komal Muslim itu akalnya dibawa, jangan ditinggal gitu. Atau kalau pas lagi habis minum, misalnya habis minum di gereja, jangan mabuknya ke komal gitu. Naiknya itu yang santai-santai aja. Oke. Bang Darian, kopi masih ada Bang Darian? Kopi. Tinggal ini nih Bang, tinggal 1 kali teguk aja. Tinggal sedikit kopinya teman-teman. Kode keras ya. Siapa tahu masih ada kopi teman-teman ya. Kopi Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya hari ini satu room sama lamanya saya tunggu-tunggu ya, mulai dari pertama gabung ya sampai sekarang. Alhamdulillah saya baru 2 kali ini satu room sama Gurunda ya, Bener, setiap biasanya saya inbox alhamdulillah Gurunda gitu aja biasanya gitu. Alhamdulillah 2 kali saya satu room. Pertama di room saya, yang kedua di roomnya Abang Da saya ya, Bang Palopo. Oke. Izin sedikit Gurunda saya sampaikan dulu untuk teman-teman netizen yang di bawah dalam rangka 17 Agustus ya yang memeriahkan hari kemerdekaan Apologet Islam Indonesia mengadakan event barangkali ya. Mengadakan event yaitu award buat teman-teman kita berapologet dan yang mempunyai komal. Untuk teman-teman kalau ingin ikut berpartisipasi ya bisa masuk di link www.mesia ya www.mesia.org. Nah, silakan Anda masuk ke link itu, nanti di scroll paling di bawah ya ada Apologet Award. Boleh langsung diklik di gambar yang ada Bang Suma dengan Uni Rifa, di situ diklik baru di vote ya. Saran saya di vote yang di keduanya itu ya ada nominasi room paling terserem.
Paling terseram di situ ada Palopo ya. Silakan bisa di vote di situ. Dan tambahan satu lagi buat teman-teman atau saudara-saudara kami yang muslim ingin ikut berpartisipasi untuk sebagai sponsor dalam acara ini, silahkan bisa di DM langsung ke Uniriva begitu ya. Lanjut Bang Darian. Kirim kopinya teman-teman. Lanjut. Alhamdulillah. Syukron Aki yang di bawah ya, syukron. Ini Bang Faras Lubis, monitor abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ada yang ingin izin Bang sahabat ini. Saya tadi nggak minta, ini salah pencet, saya ketawa kali. Siap. Thank you. Izin aja Bang, mau nyapa Bang Zuma. Silakan. Alhamdulillah bisa satu room sama Bang Zuma, walaupun nggak sengaja ya. Sama-sama Bang, salam kenal Bang. Sehat selalu kita semuanya ya. Semangat terus Bang ya. Saya lebih senang manggil Abang daripada Ustadz Bang ya. Ya, memang saya bukan Ustadz. Saya cuma penginjil Bang, penginjil jalanan saya. Siap, makasih. Semangat terus Bang Zuma ya. Iya, sip. Ya, saudara-saudaraku, guru-guruku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monitor Bang Wahyudi Indra. Halo monitor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan abangku buat saudara-saudara kita yang di atas, atau mungkin mau menyapa-nyapa Gurunda, gimana? Iya, mau nyapa Gurunda aja, Bang Zuma. Ya Bang. Terima kasih dinaikkan ya. Iya, sebenarnya yang berhak dan punya kewajiban untuk memanggil saya Gurunda itu cuma orang Kristen. Kalau Muslim tidak boleh, panggil Bang Zuma aja. Kalau Muslim, panggil Bang Zuma. Kalau orang Kristen, apapun levelnya, mau dia pendeta, STT, SKK, LMM, Enterpek, Exeklek, tek, itu harus manggil Gurunda kepada Bang Zuma. Gitu Bang, pembedanya itu di situ. Oke? Ya, Bang Zuma. Nah, gitu dong, kan enak didengar. Iya, silakan Bang. Penggemar beratnya Bang Zuma loh. Iya sama. Saya kalau tidak jadi penggemarnya umat Islam, mana mau saya 24 jam begini. Cuman karena saya menggemari umat Islam ini adalah umat pilihan Tuhan, makanya saya kayak gini Bang. Jadi sama-sama kita saling menggemari. Anda menggemari Bang Zuma juga menggemari Bang Zuma kayak gitu. Ya, jatuh poinnya. Bisa dikatakan video YouTube Bang Zuma itu sudah katam saya semua ini. Oke, siap. Mantap sekali. Ya, sebelum sedikit Bang ya, Bang saya potong ya. Buat teman-teman Kristen di bawah, silakan yang mau bergabung ya, yang yang merasa cerdas ya, yang merasa luar biasa, silakan bergabung ya. Buat teman-teman Kristen yang merasa dirinya luar biasa, silakan bergabung ya. Kita diskusi santai aja gitu ya. Gak usah malu, anggap aja Komal ini Komal Anda sendiri gitu. Gak usah malu-malu, gak usah sungkan. Pokoknya kalau pingin naik aja gitu ya. Bahaya itu Bang. Nanti dia membuta babi di sini. Oh, enggak Bang. Enggak. Ini Gurunda tenang aja sini. Kalau yang penting santai dia. Mau nabrak silakan aja dia nabrak tembok, nabrak. Memang kan kalau nggak nabrak kan nengoten Gurunda. Oh iya betul juga. Silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau bergabung. Tapi jangan lupa akalnya jangan ditinggal. Nanti balonku ada 5, yang satu balonku ada 2, yang satu balonku ada 3, yang mana sudah yang benar ini? Masalahnya akalnya lagi dipesan itu Bang. Ini kepada turun ini malam ini. Iya, nggak tahu, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini ada Bang Irwan naik. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pikir saya sudah siap-siap tali. Enggak, saya masih penasaran ini Bang tadi yang Yohanes 17:8 itu. Sampai enggak habis pikir, dan saya enggak bisa tidur Bang gara-gara itu. Yang segala firman. Segala firman.
itu kalau abang itu kalau ngebahas segala firman. Kalau ngebahas segala firman itu sama di komal saya tadi, sama aja ngebahas baptislah kami atas nama Bapa. Paulus. Apa itu? Segala firman, berfirman, bicara sendiri, bicara sama dirinya sendiri. Gabrul SPOK-nya nggak ada. Silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik silakan. Ya, ini Bang Anda siapa monitor abangku? Assalamualaikum Bang Suma. Saya lebih enak kalau saya panggil Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sambalu. Iya. Lanjut. Ya, ini Bang Anda monitor tolong. Dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Dari NTB. NTB, oke siap. Ada yang mau disampaikan abangku? Ini ada gurunda kita juga, atau mau apa yang mau disampaikan mungkin, atau apalah? Aku mau nanya sama Bang Zuma ini. Oke siap. Ya. Oh. Silakan. Banyak yang suruh turun saya. Silakan. Bang Erwin, banyak yang suruh turun saya, Bang Erwin. Biasa, Bang. Abang Anda katanya mau bertanya, silakan Bang Anda. Di apa namanya? Di Bible itu ada nggak apa namanya yang tilawatil Bible? Kalau kita kan tilawatil Quran, ada nggak? Nggak bisa itu terjadi, Bang. Nggak bisa karena bisa dikatakan bahwa setiap denom itu memiliki terjemahan yang mereka menggunakan lain. Mana tahu ada yang menggunakan terjemahan Batak, terjemahan Betawi. Nah, gimana itu? Ya nggak tahu juga Bang. Yang mana itu aja yang kau tanyakan. Oke siap. Ini izin sedikit Gurunda ya. Saya sambut tamu lagi Gurunda. Panggil abang aja Bang Zuma. Tapi begini, Bang. begini Dang. Ini bagus juga idenya di Anda ini. Kita adakan acara tilawatil Bible. Bagus juga ini idenya. Jangan banget, enggak, namanya udah itu kesemat. Jangan. Oke Anda ya, terima kasih banyak ya. Yang kemarin kita adakan Bang Kulopo di roomnya Bang Cilukba, lomba baca Bible gitu, tapi dengan ekspresi open camp. Jadi disuruh baca sesuai dengan ayat-ayat ini, ayat-ayat yang andalannya gitu. Kalau saya dulu apa ya? Oke, disapa dulu Bang. Lanjut. Bang Koike, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Koike. Bang Koike, monitor. Batu ini ya. Bang Kike. Bang Seko. Main. Si namanya. Bang Seko, monitor. Bang Seko. Iya. Seko sekilo berapa Bang Keko? Seko sekilo. Oke, down. Oke, Bang Seko ya. Tunggu di bawah ya. Oke, silakan yang mau naik teman-teman Kristen ya, diskusi santai mumpung Bang Suma ada ini. Iya. Ini masih ada teman-teman mungkin mau salam-salam ya, enggak apa-apa lah. Nih, Bang Keko nggak ada suaranya, mungkin dia pakai mode ini kali dia. Masa tubuh dia. Ya. Mode senyap ya, di bawah aja dulu lah. Kirain bahasa isyarat ya pakai. Iya, selamat. Tolong di tap-tap teman-teman ya, tolong di tap-tap. Agak goyang ya, Komal ya, agak goyang ya. Cobalah buat oten-oten itu kalau mau diskusi lah. Naik aja, gak usah malu-malu, gak usah Anda disembunyi-sembunyi, ngintip-ngintip, main tap, main lapor-lapor. Masih kalian ini. Capu. Atau kayak Edis. Naik, kabur, lari, takut. Yang lain turun. Itu trik barunya dia itu. Iya. Bikin PT.
Kabur. Itu. Ya, Habis itu dia turun sendiri. Bang Yudi monitor Bang Yudi. Bang Yudi monitor Bang Yudi. Ya, sekali lagi ya, Bang Yudi monitor abangku. Di bawah aja Bang ya. Oke, makasih Pak Bisandri atas kopi-kopinya teman-teman ya yang udah support ya, makasih ya. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Amin. Tapi betulan kopi tuh. Ya. Betulan kopi nih Bang. Betulan kopi nih. Ini udah diseruput ini. Udah diseruput kopinya ini. Ya, saya siapkan 2 slot buat teman-teman Kristen ya yang mau bergabung ya. Tolong buat teman-teman Oten diajukan aja permintaannya ya. Langsung klik aja multi guest ya. Silakan Anda naik ke atas ya. Kalau Anda mau bertanya-bertanyalah yang baik. Tapi kalau kapasitas Anda ingin berdiskusi ya silahkan berdiskusi yang baik ya. Sesuai dengan data ya. Jangan sesuai dengan halusinasi ya. Maksud saya begini Bang Darian, daripada nggak ada biar nggak pakai data lah, pakai congor juga nggak apa-apa lah daripada nggak ada. Siap. Minimal jangan dusta ya kan. Minimal jangan dusta. Atau 2 ayat aja lah, Alpha dan Omega dengan 13. Alpha dan Omega. Alpha dan Omega. Ampun. dong. Alpha dan Omega ampun. Karena dikasih data pun kadang-kadang ditolak. Ya sama saja bohong ya kan. Iya, sebenarnya mereka itu bukan punah, teman-temanku, saudaraku yang di bawah, bukan punah mereka. Cuma mereka itu apa ya, kayak so imut gitu loh, mereka itu so imut gitu loh, malu-malu gitu loh. So imut gitu loh. Tapi ada juga yang murni ini Bang, belajar. Betul. Mulai goyang, makanya masuk di komal kita itu mau mendengar. Iya, siap. Ya, hanya buat teman-teman. Ya, betul Guru. Memang itulah pentingnya kita itu harus mengklasifikasi di mana itu kita melihat awal narasinya. Kalau awal narasinya bertanya bukan ada indikasi sebuah penghujatan atau memang berharap mendapatkan pengetahuan gitu kan, kita bisa membedakan. Itu pentingnya kan host memang harus lebih jeli ya Bang ya. Betul. Baik. Tapi saya agak membingungkan juga Bang. Yang fenomena sekarang ini kan yang selalu pendalaman materi ini Yohanes 1:1, 1:14. Padahal ya paling gampang loh memaknai ayat itu, nggak usah terpelintir kemana-mana kan. Nah, makanya kadang-kadang saya beranalogi dengan gambar dan ya kan, yang menjadi manusia itu firman Tuhan atau Tuhan. Nah, yang gabrulnya tadi sisir ini katanya Tuhan yang jadi manusia. Nah, mulai hancur di 17:8 kan. Firman khusus firman. Kalau dia ambil Tuhan menjadi Tuhan, dia akan berat. Tapi kalau dia ngambilnya dari Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, itu dewa yang menjadi manusia. Nah, itu betul itu. Berarti dia larinya ke Helenisme kan? Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu nggak cocok. Karena dia akan dihalangi oleh perjanjian lama. Tapi kalau dia murni mengambil perjanjian baru, dewa menjadi manusia, ya itu betul. Dalam konsep Romawi Yunani, ya itu tidak diragukan. Memang itu adalah agama tertua, aliran kepercayaan tertua itu. Dewa menjadi manusia. Dan memang betul, coba selidiki Filipi itu, pakai bahasa Yunani. Selidiki coba baik-baik. Filipi 2 nomor 6 itu di situ apa yang dikatakan situ? Akontas atau Theos? Theos kan? Artinya yang mengosongkan diri menjadi manusia itu adalah dewa. Tuh, jadi yang Yesus sampaikan, yang Paulus sampaikan di surat-suratnya itu kepada orang-orang di luar Yerusalem, bahwasanya yang datang kepada kalian itu bernama Yesus itu ada jelmaan dewa. Dewa yang menjelma, dewa kalian yang menjelma menjadi Yesus. Begitu. Makanya orang-orang yang menerima ajaran Paulus itu tidak merubah hari ibadahnya, tetap aja mereka berpesta pada hari Minggu. Karena itu adalah hari
dewa mereka. Tapi kalau dia larinya ke Yohanes, merujuk kepada Yesus dalam arti kata firman yang adalah dafar atau rema atau apapun yang mereka katakan, logos ke apa ke, lalu dia sandingkan kepada Allah, itu keliru. Tapi kalau disandingkan kepada dewa, ya itu tidak masalah. Firman bersama-sama dengan dewa, firman itu adalah dewa. Firman itu menjadi manusia, artinya dewa itu menjadi manusia, ya sama. Di Kolose 2 nomor 9 juga begitu. Jadi tubuhnya Yesus itu kepenuhan dewa. Jadi Yesus itu adalah kepenuhan dewa, itu betul. Kalau konsep Roma Yunani tidak berarti dia jatuhnya dia agnostos theos ya, dan ya cocok sama Minjo. Iya. Theos itu kan kalau bahasa Greek ya, padanannya dalam bahasa Latin Dios. Dewa. Dios, dewa. Ya, monitor Bang Ebi Rompas. Monitor Bang Ebi Rompas. Bang Ebi Rompas, tolong di monitor Bang Ebi Rompas. Wah, kayaknya lagi di kamar mandi ya. Sekali lagi Bang Ebi Rompas, monitor. Ya, di bawah aja Bang ya. Mohon maaf. Bang Enal, monitor Bang Enal. Ini cewek apa cowok? Nggak ngerti gue ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dinaikin. Sudah 2 tahun lebih mengikuti. Oke Bang. Assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya apologet Muslim Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Iya, semangat semua berjuang Bang. Iya. Insyaallah. Enal dari mana ini Enal? Dari Palopo Bang. Di mana? Mati aja. Rumahnya Bang Palopo Berarti Enal adalah Palopo gitu? Enggak, dari Palopo Bang, Jalan Landau. Dari Palopo. Iya Bang, dari Palopo. Palopo itu mana? Jauh mana Bogor dengan Bandung? Dekat. Anak Landau ini. Anak Landau. Penggemar apologet Bang, penggemar apologet Islam Indonesia. Anak Landau terkenal itu saur sepuh. Bukan. Tapi sekarang sudah bagus, sudah anak baik-baik ini Bang. Anak baik-baik Bang. Iya. Penggemar apologet Muslim Indonesia Bang. Masya Allah, iya. Oke, Bang ya. Iya. Atau mungkin sapa aja barangkali ini karena banyak dong biasa netizen kapan bicara dengan Bang Suma gitu ya. Alhamdulillah sudah 2 tahun lebih Bang. Iya. Pengen bicara sama Bang Suma. Iya. Bang Suma semangat Bang Suma. Iya, sama-sama sampu. Iya, lanjut semua. Iya. Dan siapa ketua? Taimo. Tidak begitu Bang, enggak. Oh iya. Oke lah ya. Iya, makasih Bang semuanya Bang. Iya, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada bayangkan 2 tahun, Masya Allah. Bang Rahmat itu. Kalau ada yang dikatakan STT sekolah yang tadi itu betul-betul dipermalukan, kayak mana itu sakitnya itu hatinya. Masuk tapi gini Bang Suma, pada awalnya itu tidak mengaku sebagai Kristen yang membawa denom, tapi pada saat Bang Suma datang itu mengaku pernah berdiskusi dengan Bang Suma. Lucu, jadi sepertinya menghindar dari satu pertanyaan gitu. Dia mengakunya katanya tidak mewakili salah satu denom. Ini yang lucu. Bukan lucu itu Bang, kan tadi saya sudah bilang STT. Sekolah tipu-tipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat semua kita Bang. Alhamdulillah. Iya. Pak Rahmat dari mana Pak Rahmat? Dari mana Pak? Saya dari Riau Bang. Waduh, jauh lompat dari Palopo ke Riau. Wah, ada jauhnya. Kalimantan Selatan, paling ujung. Alhamdulillah dengan selain daerah kita tetap satu akidah gitu.
Iya, betul. Mantap. Iya. Saya di bawah dulu ya. Buat teman-teman Kristen di bawah, tolong kalau misalnya ada yang mau bergabung silahkan aja ya, diklik multi-guest-nya ya. Saya siapkan 2 slot buat kalian ya, buat teman-teman Kristen yang mau bergabung. Khusus malam ini 2 slot untuk teman-teman dari Kristen. Ya, silakan dilanjut Bang Ahmad. Silakan Bang Ahmad ya. Sebelum kita saya tadi ikuti room Ustadz Yusuf PI. Oten ini kalau ditanya sama kita ngawur-ngawur ceritanya Bang ya. Ya emang ngawur. Ya, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian Bang? Iya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesehatan kepada kita semua. Amin. 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 Doanya dengan pertemuan walaupun jauh di mata, jauh di hati, tetap satu di room yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, saya mohon doa untuk abang-abang dan semua dan ustaz-ustaz semuanya, kiranya keluarga kami satu keluarga disehatkan semuanya dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap melindungi saya di dalam bekerja pada malam hari ini. Berdua sendiri Ki? Insya Allah. Saya terima kasih kepada Bang Os yang telah menerima saya masuk ke room ini. Saya mau bekerja dulu pada malam hari ini. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator mungkin bisa ya sambil menunggu teman-teman Kristen, mungkin kayak tadi yang dari Palopo itu sangat pengen ya berdialog langsung sama Bang Suma, bisa diangkat. Ya bisa dan deh. Apa itu? Iya. Siapa tahu ada yang mau sapa-sapa gitu lah. Bisa juga Deng. Iya. Yang penting nanti rezeki. Ya ini saya angkat satu-satu, mungkin enggak tahu, saya acak aja ya. Ya angkat aja Bang. Selamat malam pelukis. Assalamualaikum abang-abangku semua, Ustadz Bang Gurunda Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu berkah buat saya diizinkan naik langsung berbicara dengan Bang Juma. Alhamdulillah. Saya sudah lama pengen naik. Sebenarnya belum pernah dapat tempat baru kali ini. Ini suatu anugerah buat saya ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari Sumatera Utara di bagian selatan Bang Juma. Sumatera Utara di bagian selatan. Bengkulu? Bukan. Sumatera Utara, Tapsel Bang, Tapsel. Oke, sip. Gak usah dibahas Bang. Lanjut. Inilah salah satu berkah, kemana-mana bisa gabung ke sini, gabung ke sana, gabung. Ini berkah buat saya. Kebetulan baru kali ini berjumpa dengan Bang Juma, Gurunda Juma. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga sering naik di Api Sumut, tapi saya hanya pendengar biasa. Walaupun naik di atas Komal, hanya saya mendengarkan. Kan salah satu buat Muslim ini kan mendengar orang mengaji, kita dapat pahala. Begitu loh Bang Juma. Betul. Sudah banyak. Silakan Bang Perlukis, pesan dan kesan sebelum kita gantian Bang. Oke bang. Kesan dan pesan buat kita, apalagi Bang Gurunda Juma, selalu banyak orang-orang yang selalu kepengen untuk menyampingkan pengetahuan Bang Juma, dan selalu banyak yang mempindah Bang Juma. Alhamdulillah saya sudah berinteraksi langsung dengan Bang Juma. Kiranya Bang Juma, pesan kami dari Tapsel, mohonlah agak berhati-hati sedikit, karena banyak sekali orang-orang yang pengen memfitnah Bang Juma.
Saya selalu Insya room ke Allah. room. Saya room ke room, saya mendengar, waduh, mungkin ya memori 1 kilobyte mungkin nggak sanggup menampung itu Bang Cuma. Oke, siap Bang. Saya sapa-sapa dulu buat domba-domba di bawah ya. Yang ngerasa domba-domba rohani silahkan bergabung ya. Yang merasa domba-domba rohani silahkan bergabung ya. Bang Oke, April, Bang monitor Pelukis ya. Bang April. Oke, Bang Pelukis ya. Minta izin Bang ya, kita gantian, masih banyak teman kita mau naik ya. Makasih banyak Bang atas doanya. Oke bang. Alhamdulillah Oke, saya sudah Insya Allah. berinteraksi langsung dengan Bang Juma. Makasih Alhamdulillah. Bang. Ini sesuatu ilmu buat saya dan berkah buat saya. Dan mungkin walaupun di bawah saya mendengar, tetapi saya insya Allah mendapat pahala yang lebih banyak. Amin. Mohon aku izin turun. Terima kasih Bang Juma. Saya sudah berinteraksi dengan langsung Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang ARL, monitor Bang ARL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang, langsung dilanjut langsung aja Bang. Ini Bang mau nanya apa? Mungkin yang kesaksiannya atau ditunggu apa? Silakan Bang. yang ditunggu oleh bangsa Israel atau Yahudi di akhir zaman itu siapa? Itu aja sih. Dan Mereka apakah bangsa Israel sekarang, Bani Zionis ini, apakah dia termasuk orang Yahudi atau apa gitu Bang? Mereka mengakunya Yahudi Bang. Mereka mengakunya Israel. Ngakunya sih Israel. Tapi kurasa mereka udah bercampur dengan yang bukan Israel. Jadi yang ditunggu di akhir zaman itu Mesias siapa ini Bang? Atau Paulus atau Yang pastinya kalau di dalam kitabnya mereka yang mereka tunggu itu adalah Daud. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang mereka tunggu adalah Daud. Ada juga yang mengatakan kemudian bahwa yang mereka tunggu itu Mesias yang masih rahasia. Tetapi kalau bagi kita umat Islam, yang mereka tunggu itu misalnya si B, ternyata yang datang itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Berarti yang mereka tolak pada saat kedatangan yang pertama itulah lagi yang akan datang kedua kalinya, barulah mereka tersadarkan bahwasanya ternyata yang ditolak oleh nenek moyang kita terlebih dahulu rupa-rupanya itu adalah Nabi Isa. Itu adalah Mesias yang sebenarnya. Nah, bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ya, Ali Imran An-Nisa ayat 159 kalau nggak salah. Seperti itu Bang. Ya, oke. Terima kasih Bunda. Sekali lagi Bang. Buat ya sebentar Bang. Buat teman-teman Kristen di bawah ya, buat pendeta-pendeta yang ngerasa dirinya pendeta silakan bergabung ya. Saya siapkan 2 slot buat teman-teman dari Kristen ya, yang mau bergabung silahkan ya. Yang mau bawa bapaknya boleh, yang mau bawa mamanya boleh ya. Yang penting oten ya. Ada capnya. Capnya itu lambang salib ya. Silakan bergabung. Ya, lanjut Bang Adel. Satu lagi nih Bang. Apakah pas Nabi Isa alaihissalam turun itu pintu tobat masih terbuka atau udah tertutup untuk bangsa Israel atau kafir lah? Itu aja sih Bang terakhir. Dikatakan dalam kitab suci Al-Quran tidak ada satupun di antara mereka kecuali beriman. Semuanya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, terkait dengan tobatnya, saya rasa kalau dia bertobat dan menerima Nabi Isa pasti diterima sebelum kiamat dan sebelum nyawa mereka ada di tenggorokan. Itu diterima. Kecuali yang tetap saja tidak beriman. Tapi Al-Quran mengatakan tidak ada seorang pun, semuanya pasti akan beriman. Ya mungkin karena pada masa itu tanda-tanda kiamat sudah datang kan, sampai mereka beriman. Nah, kita kembalikan kepada Allah. Hal yang demikian itu adalah masih sifatnya masih gaib. Hanya Allah yang tahu. Oke Bang, terima kasih Bang. Saya pengikut
Bang Zuma setiap mau tidur ngedengerin agar dikuatkan lagi iman saya. Itu aja, Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, dua slot ya. Assalamualaikum Bang Abangku, Bang Mahadewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Dewa ditanya apa yang mau ditanya ke Bang Zuma, silakan. Apa kesan-kesannya buat Bang Mahadewa, silakan. Ya kurang lebih 25 tahun tidak ngobrol sama Bang Juma. Kurang lebih ya, kurangnya banyak sih. Kurangnya banyak. Kemarin ya kurang. Bisa aja. Curhat yang keberapa nih Bang Dewa? Ada barang bagus. Ada barang bagus. Bosan sebenarnya dengerin Bang Juma bener ini. Cuma ini ya gimana tuh? Bosan tapi nyariin ya. Apa? Kamu kenapa? Cuman satu orang ini yang bilang bosan dengar Bang Zuma. Cuman satu nih, mau orang aneh nih Bang. Kamu sudah bosan. Kamu sudah bosan ganteng. Mau buat jelek mau. Tahu larinya ini, gua tahu larinya. Mana hotelnya ini? Terap monitor ini Bang, sedikit izin Abang semua. Bang Terap monitor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Bang, kesan dan pesannya Bang, silakan. Enggak, saya gini aja ingin tanya. Kebetulan saya kan dari Sumatera Utara. Kebetulan teman-teman saya itu juga banyak Kristen. Kami secara kadang sering berdialog. Singkat cerita beginilah, dia pernah tanya kepada saya, Terap, kalau kebenaran itu ya di Islam aja. Terus bagaimana kayak mama-mama kami, kopi kami dan terlalu mengandung banyak minyak, tapi setelah saya lihat dia taunya katanya dari kecil itu ya di kampung itu saja, taunya ya hanya dari pendeta. Kata dia begini, teman saya ini sih udah sering pergi merantau ya, jadi dia kan agak nalarnya memang agak bagus. Jadi bagaimana Terap katanya? Kalau memanglah kebenaran itu, mama kami orang bodoh katanya. Terus dia taunya hanya diajarin oleh pendeta itu saja. Terus sedangkan bagaimana dia mau pindah lah ke agama, sedangkan di kampung itu katanya orang aja nggak pernah dengar. Terus bagaimana keadilan Tuhan Allah, kata dia bilang. Cuma itu aja Bang, coba minta penjelasannya saya bisa menyampaikan kepada dia. Ya. Keselamatannya Mas. Oke, siap. Sebelum ke Gurunda ya, sampai disambut lagi satu. Bang Rantai apa ini? Bang Rantai monitor abangku. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Palu. Oke, siap. Apa kesan dan pesannya abangku? Ya, saya mengikuti Bang Zuma ini dari YouTube sampai saat ini. Jadi pesan saya ke Bang Zuma, jaga kesehatan, kemudian terus berjuang di jalan Allah. Mungkin demikian Bang. Amin. Siap. Jangan bergadang Mas sampai jam 2 jam 3 Mas, Bang. Makasih. Jaga kesehatan. Cuma Abang yang kita bisa andalkan ini dengan teman-teman yang lain. Mati nih Bang. Enggak dihitung Bang Dewa. Bang Dewa enggak dihitung. Ya, mungkin demikian Bang Zuma. Terima kasih sudah ketemu dengan Bang Zuma. Iya, saya senang sekali. Saya senang sekali. Oke, siap. Ya, saya mungkin mundur dari room ini, Bang. Masih ada yang banyak. Siap, ya. Jaga kesehatan, Bang ya. Terima kasih. Ya, jangan sampai jam 3, jam 2, Bang. Jaga aman. Yang penting, Bang, jaga kesehatan sekeluarga. Dilanjut. Iya. Ya, saya siapkan 2 slot buat teman-teman dari Kristen ya. Mohon maaf, izin ya buat Bang Terap, buat Bang Rantai Alam ya, dengan kerendahan hati saya ya. Kita bergantian ya, siapa tahu mungkin saya kosongkan, siapa tahu ada dari teman-teman kita dari sebelah ya, dari domba-domba rohani mungkin yang mau bergabung ya, yang mau berdiskusi dengan
guru kita ya Bang Zuma, atau dengan guru-guru kita yang lainnya, dengan ada Bang Mahadewa, ada Bang R gitu. Ya, begitu ya Bang Terap ya, mohon maaf ya. Silakan, nanti, iya nanti mama-mamanya yang di sana nanti disuruh gini aja Bang. Coba mamamu suruh sering-sering aja nonton diskusinya Bang Zuma gitu, Bang. Kalau memang nggak bisa, iya. Kan kita kan sudah zaman ini Bang, apa namanya? Sudah zaman teknologi kan, nggak mungkin Bang kalau nggak ada TV itu nggak mungkin kalau nggak ada HP, gitu loh Bang. Ya. Jadi apalagi sekarang musim HP banyak kan, melalui HP bisa. Iya. Jadi kalau ada orang yang bilang bohong aja itu Islam itu tidak tersampaikan, itu bohong. Enggak, saya nggak percaya. Kalau untuk zaman sekarang sedikit loh. Bang sahabat ya. Jadi gini, sebelum Bang Zuma ya. Sebenarnya kalau kita melihat tentang apa yang dikatakan tadi ya, orang yang belum pernah mendengarkan kebenaran itu memang bebas dari hukum Tuhan. Tetapi di zaman ini itu sudah tidak ada lagi. Bahkan kalau kita mendengar bahwasanya orang ini tidak pernah mendengarkan Islam, itu sebuah kemunafikan. Orang-orang yang menutup diri dari kebenaran itu sudah nyata gitu. Karena apa? Biarpun di salah satu desa itu tidak ada suara azan ataupun tidak ada masjid, tetapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, HP sudah bisa dibeli, YouTube sudah bisa ditonton. Di sini sebenarnya kita tidak bisa memungkiri bahwa kebenaran Islam setiap hari didengarkan gitu. Jadi jangan kita terbawa narasi bahwasanya orang ini hanya ngeles, di mana kebenaran Islam itu sebenarnya sudah didengarkan gitu Bang. Ya, monitor Bang DJ Erwin. Waalaikumsalam. Luar biasa ya antusiasnya ini ya, yang muslim ya. Iya Bang. Ya, ada kesan dan pesannya, silakan Bang, langsung aja Bang. Ya, sehat selalu buat abang-abang di sini, juga sehat dan kesehatan. Semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah. Ini buat Bang Zuma, saya mau ngasih buat kopi sama Mas Alko Bang, gimana transfernya Bang? Masya Allah, subhanallah. Makasih Bang, makasih. Gimana caranya ya? Apa itu? Mau transfer buat kopi sama Mas Alko Bang. Masya Allah. Iya, luar biasa. Makasih Bang, makasih. Barakallahu fiik. Nice. Alhamdulillah kalau kopi di sini banyak, di Makassar ini banyak. Kopi paste banyak juga. Aman lah itu. Thank you Bang ya. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Bang ini ya, Bang Erwin ya. Bang siapa? DJ Erwin ya. Bang Erwin dari mana nih? Noise tadi Bang, saya mute dulu Bang. Noise nyaring suaranya, noise-nya Mute-nya dibuka Bang. Lagi di mana ini Bang Erwin? Dari di Polandia Bang. Hah? Polandia? Ya di Eropa. Oh lagi di Eropa, Masya Allah. Saya dengar terus 24 jam ini. Iya. Noise Bang, noise ya. Oke Bang ya, makasih Bang ya. Iya, makasih. Sehat selalu semuanya. Amin. Oke. Betul Bang ya. Waalaikumsalam.